A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang lalu menjelaskan tentang apabila kalian menceraikan istri kemudian menikahi wanita yang lain, maka jangan kemudian harta yang sudah kalian berikan kepada mantan istrimu untuk diambil kembali. Kenapa? Sebab kamu sudah membuka tutup botol yang bersegel, sehingga tidak bisa lagi kembali mengembalikan segel tutup botol. Pada ayat ini masih membahas tentang model gaya pernikahan atau perkawinan zaman jahiliyah. Bahwa perkawinan zaman jahiliyah yang lalu juga sudah saya sampaikan, anak laki-laki pertama dari pasangan suami istri ketika ayahnya meninggal dunia, maka anak ini mewarisi istri-istri selirnya, istri-istri dari ayah kandungnya yang meninggal dunia. Berarti mengawini ibu tirinya. Ibu tirinya. Saya punya istri 5. Saya meninggal, maka anak saya yang pertama laki-laki mewarisi 4 istri saya, karena istri yang pertama adalah ibu kandungnya. Nah, itu pernikahan zaman jahiliyah. Pernikahan zaman jahiliyah begitu. Itu hukum masyarakat secara otomatis. Kalau misalnya ibu tirinya sudah tua, lalu sudah tidak mau menggauli, dia cukup mengatakan, anti kadhahri ummi, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Itu berarti istri, bekas istri bapaknya, namanya dimuseumkan. Dimuseumkan, karena sudah tua, dimuseumkan, dicerai tidak, digauli juga tidak. Coba ngenes nggak jadi perempuan kayak begitu? Ya ngenes, orang masih rada-rada muda, kepingin masih iya, anak tirinya udah nggak mau, dicerai enggak, digauli juga enggak. Itu hukum sebelum Islam, namanya hukum jahiliyah. Nah, Islam itu hitam putih. Sebelum Islam hukum itu hitam, maka disebut jahiliyah. Tapi ketika datang Islam, maka hukum itu putih, jernih, harus ada kejelasan. Karena itu kemudian Allah menyampaikan, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Kamu tidak boleh menikahi atau mengawini perempuan-perempuan yang sudah bekas dinikahin sama bapak-bapakmu. Apa bedanya nikah sama kawin? Beda. Tuh, nikah pakai surat, kawin memang masih punya urat apa? Tuh, nikah pakai surat, kawin pakai urat.
nikah ngundang banyak orang, kalau kawin diem-diem aja berduaan. Jadi ada beda. Nah, bahasa dulu nikah ya kawin, kawin itu juga termasuk nikah. Maka kemudian dibedakan antara nikah dengan zuwaj. Ya, ada nikah, ada zuwaj. Sehingga ijab qabul itu kalimatnya angkahtuka wa zawwajtuka. Aku nikahkan dan aku kawinkan kamu, ya. Atau aku nikahkan dan aku kawinkan anak perempuanku kepadamu, ya. Karena kita yang menyerahkan anak kita kepada laki-laki, maka kalimatnya saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya kepada Anda. Tapi coba dengar penghulu-penghulu, seringnya kalimatnya saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan ini perempuan. Kalau begitu yang terima siapa? Kalau saya nikahkan kamu dengan ini perempuan, yang terima berarti perempuannya. Padahal yang terima laki-lakinya. Kan ijab qabul, ijab penyerahan, qabul penerimaan. Bahasanya kan, nih saya serahin anak saya kepada kamu ya, tolong diterima. Nah, kalau kamu saya serahkan ke anak perempuanku ya, tolong diterima. Nah, mau terima bagaimana dia? Nah, ini kadang-kadang bahasanya terbalik. Bahasanya terbalik. Saya berulang-ulang sering menyampaikan makna zawwajtuka wa ankahtuka itu artinya zawwajtu ibnati laka. Aku menikahkan dan mengawinkan anak perempuanmu kepadamu, bukan menikahkan kamu kepada anak perempuanku. Nah, itu jadi berbeda antara nikah dengan zuwaj. Maka kalimatnya saya nikahkan dan saya kawinkan. Jawabannya saya terima nikahnya dan saya terima kawinnya. Nikahnya diterima, kawinnya diterima. Nah, hukum sebelum Islam nikah kawin itu ya sama. Bertemu laki-laki dan perempuan, hubungan sebadan itu nikah. Ya. Begitu pula ya kawin, hubungan sebadan. Padahal kalau kawin dua-duanya harus hadir. Ya. Nah, kalau perempuannya nggak ada, laki-lakinya ada, mau mengawini apa? Mau mengawini siapa? Ya. Maka kalau kawin dua-duanya harus hadir, karena kawin itu maknanya hubungan sebadan. Tapi kalau nikah itu perempuannya ada, laki-lakinya boleh nggak ada. Ya, namanya nikah muwakkal. Ya, saya punya kawan lagi kuliah di Mesir, kemudian dinikahkan, ya, menikah dengan perempuan di Jakarta. Itu dia ngutus adiknya yang ijab qabul. Ya. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya kepada saudaramu perwakilan dirimu. Maka jawabnya saya terima nikah dan kawinnya anak bapak saya sebagai wakil dari kakak saya, dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Berarti laki-lakinya ada nggak di situ? Nggak ada, lagi di Mesir, lagi kuliah. Ya. Jadi dia yang ijab qabul, yang dapat kakaknya. Kata dia, ijab qabul doang gua gitu. Nah, itu boleh begitu. Nah, itu nikah. Tapi kalau kawin ya harus ada dua-duanya. Kalau salah satunya nggak ada, mau ngawinin bantal. Nah, misalnya begitu. Nah, itu nikah dan zuwaj. Maka memaknai ayat ini, yahrumullahu ta'ala zaujatil abai takrimatan lahum. Allah mengharamkan anak laki-laki mengawini istri-istri dari bapaknya. Sebagai bentuk apa? Takrimatan lahum, sebagai bentuk
kemuliaan atas mereka. Sebagai bentuk kemuliaan. Lah sekarang misalnya anaknya baru umur 6 tahun, 7 tahun, bapaknya meninggal, bapaknya punya istri 4. Berarti itu mak tirinya kawin dengan bocah kecil 7 tahun. Mana kemuliaannya? Mana kebahagiaannya? Nggak ada itu. Atau misalnya anaknya sudah umur 30 tahun, kemudian emak tirinya sudah 50 tahun, ya. Itu berarti tidak ada kemuliaan. Tapi dengan sebab tidak dinikahi oleh anaknya, oleh anak tirinya, maka itu perempuan memiliki kemuliaan, berposisi punya kedudukan terhormat. Tapi kalau dinikahi sama anak tirinya, ya, kehormatannya jadi nggak ada, ya nggak ada. Ya, saya dinikahi sama anak tiri saya, dulu kecilnya aja saya yang mandiin, kan jadi tidak ada penghormatan. Wa i'dhaman wa ihtiraman an tuwaddi'a min ba'dihi. I'dhaman, penghormatan, ihtiraman, kemuliaan, ya. Di mana sebelum ada Islam bahwa ibu tiri diwati, ya, di hubungan sebadan oleh anak-anak tirinya, kan jadi nggak ada penghormatan, ya. Namanya ibu tiri ya seperti ibu kandung, apalagi ibu kandungnya sudah nggak ada, maka ibu tiri menempati posisi sebagai ibu kandung. Maka dalam hukum Islam, nanti ayat berikutnya ada, dalam hukum Islam ibu tiri yang sudah digauli ayahnya, ayah kandungnya, terhadap anak laki-laki batalin wudu nggak? Batal wudu nggak? Saya nikah dengan perempuan, ya. Kemudian saya sudah ajak ke kamar. Terus ini perempuan kalau senggolan sama anak saya yang laki-laki batal nggak? Batal nggak? Kenapa nggak? Karena anak saya tidak boleh menikahi ibu tirinya, istri saya. Itu, ya, sudah nggak boleh itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini perempuan cakep, ya, udah saya zinai, lalu begitu anak saya lihat, ini kan daripada ceritanya buat orang lain kan mendingan kita, jadi nggak riba kita, ya. Terus anak saya demen, Pak, tuh pacar bapak buat saya aja, saya nikahin, ya. Ya. Halal apa enggak dia nikahnya? Padahal udah saya tidurin tuh perempuan. Ayo, halal enggak? Bingung-bingung dah. Iya, biarin dah, sisaan bapak nggak apa-apa, orang cakep kata dia. Ini umpama, ya, umpama kan bisa jadi begitu. Bapaknya duda, ya, anaknya bujangan, pulang bawa perempuan cakep. Ini bukan nyindir, bukan, ya. Kata anaknya, Pak, buat saya aja, Pak, bapak nyari lagi. Umpamanya gitu. Boleh nggak tuh dinikahin anaknya? Kenapa boleh? Karena belum ijab qabul akad nikah. Didukhulnya itu perempuan oleh bapaknya belum ijab qabul akad nikah. Ini indal Maliki wa Syafi'i, menurut madhab Imam Maliki dan juga madhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh itu, udah saya nikahin, sudah saya ajak tidur, lalu saya ceraiin, kemudian dipungut sama anak saya, dinikahin, nggak boleh, ya. Kenapa? Karena sudah ijab qabul dan sudah dukhul, ya, itu yang nggak boleh, ya. Ini kan hukum. Ada cerita unik, ya. Udah nggak usah orang lain dah, ya. Ya. Anak saya ketemu janda, punya anak perempuan 1.
anak saya menikahi ibunya, ya. Terus dibawa pulang ke rumah saya, ya. Terus saya lihat anak perempuannya cantik, ya. Saya rayu-rayu, "Neng, nikah sama bapak mau nggak?" "Mau." Bagaimana tuh, boleh nggak? Anaknya nikahin emaknya, bapaknya nikahin anaknya, boleh nggak? Kalau beranak semua, ntar manggilnya bagaimana coba? Iya, ayo, iya. Kalau beranak semua manggilnya bagaimana? Iya, anaknya yang saya nikahin punya anak, ya. Berarti kan dia cucunya istri anak saya. Manggilnya istri anak saya nenek. Iya, manggilnya anak saya kakek, padahal statusnya ponakan, ya kan? Ya, susah-susah dah tuh. Ini bisa jadi kejadian begitu. Karena dari segi hukum boleh, ya. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang perempuan namanya Hindun binti Jahsy. Padahal Hindun ini dinikahkan kepada anak angkatnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Haris atau Zaid bin Harisah. Tapi karena tidak sekufu, Hindun ini keturunan bangsawan, Zaid bin Harisah itu anak Nabi tapi anak angkat, padahal sesungguhnya anak orang awam, orang biasa. Maka Hindun nggak mau diajak tidur. Berhari-hari, berminggu-minggu itu Zaid bin Harisah udah pegel hati doang, ya, karena kalau udah masuk malam, istrinya masuk kamar kunci pintu sampai pagi, terus begitu. Akhirnya lapor sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, sia-sia saya nikahin Hindun. Emang kenapa? Nyolek aja kagak." Iya. Ya udah kalau begitu kamu ceraiin dah, nanti nikah lagi dengan yang sekufu, nikah yang sepadan. Akhirnya Hindun diceraiin. Belum genap seminggu, Hindun binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah. Gempar itu orang Arab, ya. Iya, ramai. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi mantu dari anak angkatnya. Padahal ada ketentuan hukum masa idah itu adalah berapa bulan? 3 bulan 10 hari itu masa idah cerai hidup. Kalau meninggal, masa idahnya 4 bulan 10 hari atau 4 bulan lebih lah, ya. Terus kalau misalnya cerai hamil, masa idahnya sampai bayinya lahir. Nah, ini cerai perempuan yang belum didukhul, masa idahnya nggak ada masa idah. Jadi karena apa tadi? Karena labelnya apa tadi, mereknya tadi belum dibuka, ya, iya, segelnya belum dibuka, maka pagi diceraiin oleh lakinya, siang boleh nikah dengan laki-laki lain. Itu hukum Islam begitu. Ya Allah, tapi jarang ketemu ya yang begitu ya. Tapi namanya juga ketentuan hukum, kita harus paham. Lalu kemudian ayat ini ada cerita, ya, berkaitan dengan la tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i. Itu qala Ibnu Abi Hatim, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi haddatsana Malik bin Ismail haddatsana Qais bin Rabi' haddatsana Ash'ab bin Suwar an Adi bin Sabit an rajulin minal ansar qala lamma tuwfiya Abu Qais yakni Ibnul Aslat wa kana min salihil ansar fa khataba ibnahu Qais imra'atahu faqalat innama a'iduka waladan wa anta min salihi qaumika walakinni ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ati Rasulullah sallallahu faqalat inna Aba Qais tuwfiya faqala khairan summa qalat inna ibnahu Qaisan
khatabani wa huwa salihi min qaumihi wa innama kuntu a'idhu waladan fama tara faqala laha irji'i ila baitiki qala fanazalat wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Ada cerita laki-laki namanya Abu Qais atau Ibnul Aslat. Dia itu termasuk orang soleh di Madinah. Kemudian orang ini meninggal. Lalu anaknya Qais ngomong sama ibunya, ya, ibu tirinya, sebagaimana hukum di negeri ini, kalau bapak meninggal maka saya mewarisi, ya, ibu sebagai ibu tiri saya. Ini karena ini ibu tirinya cantik. Kemudian si ibu tiri itu ngomong, kamu kan anak saya karena bapakmu sudah menikahi saya dan bapakmu itu orang soleh di kampung ini, ya. Maka kamu jangan sembrono seperti itu, ya. Wa innama kuntu aidu waladan famataro, kan kamu tahu bahwa kamu itu jadi anak saya. Sesudah ibumu nggak ada, yang ngerawat kamu dari kecil saya. Tapi anak ini maksa, ya, pingin, ya, mendapati ibu tirinya, ya, sekalipun beda umur, kalau cantik mah tetap aja cantik, ya, ya. Orang cantik itu tetap aja cantik, biar tua masih kelihatan ada cantik-cantiknya. Lalu kemudian perempuan ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Saya ini mau dipungut oleh anak tiri saya. Kata Rasulullah, irji'i ila baitiki. Ibu, udah ibu pulang aja ke rumah, ya. Kemudian fanazalat hadhil ayatu, lalu turun ini ayat. Sebelum turun ayat, Rasulullah belum berani memutuskan apakah anaknya Abu Qais ini boleh mengawini ibu tirinya atau tidak. Karena belum ada ketentuan dari Allah. Lalu turun, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i. Kamu nggak boleh menikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu. Baik itu dinikahi bapakmu, bapakmu meninggal, lalu kamu mengambil ibu tiri dari bapakmu, atau wanita yang dinikahi bapakmu kemudian diceraikan, lalu kamu ambil untuk nikahi, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Illa ma qad salaf. Ada lanjutan ayatnya adalah illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu, ya. Ada orang sebelum Islam, ketika bapaknya meninggal, dia mewarisi 5-6 ibu tirinya. Karena belum ada Islam, ya dia kerjakan itu. Tapi begitu datang Islam, makna illa ma qad salaf bukan berarti ketika datang Islam berlaku ketentuan hukum karena sudah berlalu diperbolehkan, tidak. Begitu datang ketentuan hukum, maka saat itu pula sang anak tiri harus menceraikan ibu tirinya. Sebab itu datang ketentuan hukum dari Allah. Bukan berarti illa ma qad salaf, kecuali yang sudah berlalu itu artinya diperbolehkan, yang sudah kadungan dinikahi diperbolehkan, tidak, ya. Yang sudah berlalu sebelum ada ketentuan hukum, kamu menjadi tidak berdosa. Tapi ketika sudah datang ketentuan hukum, maka kamu harus menceraikan ibu tirimu, biarlah dia menikah dengan laki-laki yang lain. Itu makna illa ma qad salaf. Seperti juga kebiasaan orang Arab sebelum Islam menikahi perempuan kakak adik. Misalnya ini Arab kaya, ada
keluarga punya anak perempuan 3, cantik-cantik semua, tapi dia kalangan orang tidak mampu. Maka datang laki-laki melamar 3 gadis perempuan kakak beradik untuk dinikahi. Wah, itu kalau begitu jagoan dia, ya. Arab jahiliyah kalau bisa mengawini 3 bersaudara sekaligus, ya, bersanding dalam pelaminan 3 bersaudara sekaligus, itu jagoan. Ya, banyak kejadian seperti itu. Nah, lalu ketika datang Islam mengawini, menikahi perempuan, ya, 2 perempuan saudara sekandung, 2 perempuan yang saudara, itu hukumnya haram. Wa an tajma'u bainal ukhtain, dan kamu dilarang mengumpulkan 2 perempuan bersaudara untuk kamu nikahi. Illa ma qad salaf, sama ayatnya kayak begini. Illa ma qad salafa, kecuali yang sudah terlanjur. Makna yang sudah terlanjur, karena turun hukum berarti ceraikan 1, ambil yang 1. Paham? Lain hal kalau saya menikahi kakaknya, sekian puluh tahun kemudian kakaknya meninggal, maka saya menikahi adiknya, itu boleh. Artinya pernikahan dengan kakaknya sudah selesai. Turun ranjang, ya, turun ranjang. Kalau naik ranjang bagaimana? Ya, menikahi kakaknya, ya. Ya. Nah, atau saya menikahi kakaknya karena nggak cocok, banyak cekcok, akhirnya saya ceraikan. Lalu saya menikahi adiknya, masih boleh seperti itu. Tapi orang tua mana yang membolehkan? Ya, kakaknya diacak-acak, adiknya mau diacak-acak juga, kan begitu. Ya, ya, bahasanya diacak-acak lagi. Ya. Nah, jadi illa ma qad salaf artinya kecuali yang sudah terlanjur. Maka yang sudah terlanjur ceraikan dan cari istri yang lain, atau biarlah ibu tirinya itu menikah dengan laki-laki yang lain. Itu makna illa ma qad salaf. Qala wa qad fa'ala dzalika Kinanah bin Khuzaimah, tazawwaja bimra'ati abihi fa'auladaha abihi An-Nadhr bin Kinanah. Ini pernah terjadi, namanya Kinanah bin Khuzaimah. Kinanah itu mengawini perempuan, ya, ibu tiri bekas dari bapaknya, meninggal dunia bapaknya. Nah, ibu tirinya yang paling muda, yang seumur dengan dia, diambil, dinikahi oleh Kinanah. Fa'auladaha abihi An-Nadhr bin Kinanah, sampai punya anak, ya, namanya Nadhr bin Kinanah. Tapi ketika turun ayat ini, ya, turun ayat ini, maka Kinanah kemudian menceraikan istrinya yang bekas dari ibu tirinya. Ada cerita ini tentang akhun rodok, ya, saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu boleh nggak nikah? Nggak boleh. Nanti di ayat selanjutnya ada ayat di 23-24. Ini laki perempuan nikah, ya. Ini nyata ini. Ini laki perempuan nikah, ya. Dulunya mungkin rumahnya tetanggaan, tapi kemudian sudah pisah jauh, tapi ya, dilalah ketemu, berjodoh, menikah. Ketika sudah nikah, kemudian sudah punya anak 3 apa 4 gitu, ada orang tua yang silaturahim ke rumah pasangan suami istri ini, karena masih saudara dari ibu istrinya. Begitu sudah sampai, cerita panjang lebar, ya, sampai nanya, emang kamu orang mana? Saya dulu kan orang pasar sore Kincir, Pak, cuman
dulu saya udah pindah rumah di Parung misalnya, gini gitu. Nah, kamu anak siapa? Anaknya Pak Anu. Ibumu berarti si Anu? Iya. Iya. Wah, berarti kamu ini akhun rodho. Tuh, kata pamannya begitu. Kamu ini saudara sepersusuan. Karena dulu ibumu dulu waktu masih kerja, kamu itu dititipin sama ibunya ini nih. Dititipin. Jadi kadang-kadang disusuin kalau lagi nangis. Sekarang udah pada gede semua, ya, udah lupa kisah masa lalunya, menikah. Ya. Ketahuan oleh pamannya bahwa dia adalah saudara sepersusuan. Bagaimana, Pak? Padahal udah sayang, udah cinta, udah membangun rumah tangga, sampai udah punya anak, maka saat itu pula harus cerai. Masya Allah, betapa hukum Islam ini memberikan kejelasan, ya, dari hitam menjadi putih. Maka ketentuan hukum Islam harus jelas. Maka bagi orang yang melakukan itu, innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang maqtan, ya, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di ayat yang lain Allah menyebutkan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Janganlah kamu mendekati perbuatan fahisyah, perbuatan yang buruk, ya, sampai kemudian jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Atau ayat lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan keji dan jalan yang tersesat. Orang melakukan perbuatan zina itu keberkahannya dicabut oleh Allah. Hidupnya jadi nggak berkah, ya, sebab dia melakukan perbuatan zina. Ya, bayangkan orang dagang teh botol, ya, belum dibayar, belum apa, tahu-tahu labelnya sudah dibuka, udah dibuka kagak dibayar, marah nggak tuh yang punya teh botol? Udah marah, ya. Nah, maka perbuatan zina bisa menjadikan sebab, ya, berkahnya putus, berkahnya rezeki. Ya, maka kita harus berhati-hati. Kalau yang masih kuat buat nikah, ya nikah, ya. Kalau enggak kuat nikah karena satu dan lain hal, banyak-banyakin puasa, ya. Karena puasa itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nah, itu agama mengajarkan begitu. Perbuatan keji, ya, perbuatan keji dan harus dihindari. Mas'alatun wa qad ajma'al ulama'u ala tahrimi man waqa'ahal ab bitazwiji au malikin au syabhatin. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini perempuan sudah dijima oleh bapaknya, terus dibawa pulang sama anaknya, Pak jangan kawinin bapak dah, saya aja yang nikahin. Nah, ikhtalafu fi man basyaraha bisyahwatin dunal jima'. Jadi ada perbedaan, ya. Kalau cuman menyolek syahwat tidak jima, ya, maka boleh. Tapi kalau sudah dijima, ya, menurut Imam Ahmad, ya, Ibnu Hanbal, innaha tahrumu aidan bidzalika, enggak boleh dinikahi oleh anaknya karena sudah dijima oleh bapaknya sekalipun belum dinikah. Tapi indal Maliki wa Syafi'i, menurut madhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i, boleh dinikahi oleh anaknya. Kenapa? Karena belum resmi akad nikah. Ada yang berpendapat ketidakbolehan itu
bukan dari segi hukum, tapi dari segi adab. Khawatirnya karena bapaknya udah ngerasain anak mantunya, begitu anak laki-lakinya pergi kerja, bapaknya pingin ngerasain lagi. Nah itu yang menjadi tidak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.